Perbuatanmu ajaib tawaran. Terima kasih. Sama-sama kita katakan saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, dunia dan suara kau aku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, dunia dan suara kau aku. Kami telah sudah kau alamat Tuhan, dunia dan suara kau aku. Dengan iman katakan, dunia dan suara kau aku. Kita percaya berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tahu oleh karena firman-Mu, janji-Mu ada di dalam kami, maka kami bisa tetap tenang meskipun kami di tengah-tengah badai. Dan kami percaya Tuhan, walaupun badai mengamuk, kami akan sama seperti Raja Wali, terbang tinggi di atas badai, mengalahkan badai hidup. Kau bermaksud supaya melalui pencobaan, kesukaran yang kami alami, kami diubahkan menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu dalam kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah maksud-Mu yang sudah Kau nyatakan dari sejak semula Kau memilih kami untuk membentuk kami menjadi serupa dengan gambar-Mu, itu semakin nyata dalam kehidupan kami. Rupa Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Sifat-sifat Kristus semakin memancar melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus. Sehingga dunia yang tidak mengenal Kristus, ketika mereka melihat kami, mereka bisa melihat Kristus hidup melalui kami. Kristus dinyatakan melalui di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau mau supaya Kristus dikenal melalui kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Berkati waktu-waktu ini. Ada kebebasan, kelepasan, kesembuhan. Kau menjamah setiap hati. Ada hidup yang diubahkan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Dan Kau tidak bisa menjamahkan di setan iblis. Roh kebingungan, roh berbuat berat, tinggalkan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus silakan bekerja. Roh Kudus tolong hamba dalam menyampaikan kebenaran. Hamba bergantung sepenuhnya pada kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Salam dulu kanan kirinya, katakan engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Oke, sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Ini saudaraku, kita topiknya masih dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus, bagian kedua, amin. Jadi saudaraku, kita sudah belajar minggu lalu bahwasanya Tuhan memilih kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Coba kita baca dari Roma 8 ayat 28, ayat 29. Roma 8 ayat 29. Oke, dapat? Roma 8:29.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudaraku, tujuan Tuhan memilih kita, salah satunya supaya kita dibentuk menjadi serupa dengan gambar anaknya Yesus Kristus. Amin. Apa arti Kristen? Kristen itu sebenarnya artinya saudaraku, Kristus kecil. Kita belajar minggu lalu, supaya kita bisa mengenal Allah, kita melihat kepada Kristus. Amin. Karena Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah manifestasi wujud Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau saudara ingin mengenal seperti Allah, seperti apa sebenarnya Allah, lihat kepada Kristus. Haleluya saudara. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi begitu juga saudaraku, dunia tidak mengenal Kristus. Amin. Dunia tidak tahu siapa itu Kristus. Tapi Tuhan mau, bagaimana dunia mengenal Kristus? Orang-orang yang tidak mengenal Allah mengenal Kristus. Mereka mengenal Kristus melalui karakter kita. Amin. Amin saudaraku. Saya pernah melihat kesaksian saudaraku, seorang murtadin dari agama sebelah. Apa katanya? Saya mengikut Yesus karena saya ada melihat seorang anak Tuhan yang punya karakter Kristus. Dia tidak mengenal siapa Yesus. Dia orang yang fanatik saudara dengan agamanya sebelumnya. Amin. Tapi dia melihat bagaimana anak Tuhan ini betul-betul menyatakan karakter Kristus di dalam kehidupannya. Amin. Itu yang membuat hatinya terpikat. Kok aku belum pernah melihat ada orang seperti ini. Haleluya saudaraku. Jadi bagaimana dia melihat anak Tuhan ini ketika menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, di bawah tekanan, dia tidak menggerutu. Tapi saudaraku, dia menunjukkan karakter Kristus. Itu membuat orang ini terkesima. Amin. Oh, betapa luar biasanya. Lalu dia memutuskan untuk ikut Yesus karena kesaksian hidup dari anak Tuhan ini. Itu yang Tuhan mau. Amin saudaraku. Melalui kehidupan kita yang diubahkan, melalui kehidupan kita yang menggambarkan Kristus, orang bisa mengenal Kristus. Haleluya. Pak, kenapa dalam ikut Tuhan ini kita akan mengalami, kadang saudaraku kita bilang, kenapa kok ikut Tuhan ini kok semakin banyak masalah persoalannya? Ada gitu saudaraku? Ya, karena kita punya musuh. Amin saudara. Amin. Dan satu lagi, bahwasanya memang Tuhan tertarik untuk mengubah karakter kita. Haleluya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Tujuan Tuhan mau mengubah karakter kita. Jadi pertama tadi Tuhan mau mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Tapi ada satu lagi saudaraku yang mau mengubah kita menjadi serupa dengan dirinya. Saudara tahu apa? Dunia. Amin. Coba kita buka Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Dapat saudara? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tadi Tuhan memilih kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi dunia mau juga menarik kita, membentuk kita menjadi sama seperti dunia. Amin. Amin. Yang mana mau saudara ikuti? Menjadi serupa dengan gambaran Yesus atau menjadi serupa dengan dunia? Kenapa kok pelan kali suaranya? Mana yang saudara pilih? Menjadi serupa dengan Kristus atau menjadi serupa dengan dunia? Menjadi serupa dengan Kristus. Amin saudaraku. Amin. Jadi kalau tidak sadar saudara, kita bisa diubah menjadi serupa dengan dunia. Alih-alih menjadi serupa dengan Kristus, memancarkan kemuliaan Tuhan, kita diubah menjadi serupa dengan dunia ini.
Pak, bagaimana saya menjadi serupa dengan dunia ini? Melalui cara berpikir. Amin. Haleluya, saudaraku. Amin. Bisakah anak Tuhan hidup dengan cara dunia? Bisa. Kalau cara berpikirnya sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Bagaimana saya berubah, Pak, menjadi seperti Kristus? Bisa. Kalau saudara berubah, mengubah cara berpikir saudara. Amin, saudaraku. Jadi cara berpikir harus berubah. Dan bagaimana kita mengubah cara berpikir kita? Melalui firman Tuhan. Amin. Haleluya, saudara. Lihat ya, roh kita setelah kita lahir baru, itu sudah dibentuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Gambar Allah yang rusak itu sudah dipulihkan di dalam roh kita yang lahir baru. Sifat Allah yang sudah rusak karena kejatuhan manusia dalam dosa, itu sudah dipulihkan suatu kita lahir baru. Amin. Tapi Pak, kenapa kalau itu sudah dipulihkan, kenapa saya belum memancarkan karakter Kristus? Karena cara berpikir yang belum berubah. Saudara mengerti ini? Jadi salah satu saudaraku, bagaimana cara kita diubah menjadi Kristus? Hari ini yang kita pelajari, kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dengan cara berpikir sama seperti Kristus. Amin, saudaraku. Jadi kita melihat, menanggapi segala sesuatu sebagaimana cara Kristus menanggapinya. Maka firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan mau kita berpikir sama seperti Yesus, melihat sama seperti Yesus, memandang sama seperti Yesus. Haleluya, saudara. Itu yang harus terjadi, saudara. Coba kita buka Yohanes 17. Yohanes 17 dari 16. Dapat, saudara? Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Perhatikan ya, saudara bukan dari dunia ini. Amin. Tuhan sudah memilih saudara dari dunia. Amin. Sama seperti Yesus bukan dari dunia, begitu juga saudara bukan dari dunia ini. Amin. Jadi saudaraku, karena kita bukan berasal dari dunia, cara berpikir kita pun jangan sama dengan orang dunia berpikir. Amin. Kemudian dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bagaimana kita bisa menyatakan hidup yang kudus, hidup sama seperti Yesus? Melalui tinggal di dalam firman Allah. Haleluya, saudaraku. Berpikir sama seperti Kristus artinya, saudaraku, berpikir melalui firman Tuhan. Amin. Kurang kuat, amin. Amin. Oke. Alkitab harus menjadi standar yang berotoritas bagi kehidupan kita. Kompas yang kita andalkan untuk petunjuk arah. Nasihat yang kita dengarkan untuk membuat keputusan-keputusan yang bijak. Dan patokan yang kita gunakan untuk menilai segala sesuatu. Alkitab harus selalu merupakan penentu dalam hidup kita. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Jadi sekarang kita melihat segala sesuatu melalui sudut pandang firman Tuhan. Amin. Ketika saudara menghadapi masalah, pertanyaan yang pertama harus muncul apa, saudaraku? Apa yang firman Tuhan katakan mengenai masalah ini? Saudara memilih jodoh misalnya, amin. Apa yang Alkitab katakan mengenai memilih jodoh? Pasangan hidup yang bagaimana harus aku pilih? Tuntunannya harus berdasarkan firman Tuhan. Wah. Contoh, pekerjaan. Amin, saudaraku. Pekerjaan yang bagaimana yang harus aku kerjakan? Harus saudara lihat melalui sudut pandang firman Tuhan. Misalnya saudaraku, saudara punya pekerjaan.
Tapi pekerjaan saudara membuat saudara nggak bisa kebaktian. Macam mana kira-kira? Tinggalkan pekerjaan itu, cari pekerjaan yang lain. Amin. Amin. Firman Allah harus saudaraku menjadi standar penilai segala sesuatu. Amin. Banyak orang berkata, aku percaya firman Tuhan. Tapi mereka tidak menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur mereka. Apa yang mereka biasa pikirkan? Banyak masalah kita muncul. Apa ya? Banyak masalah kita muncul karena kita mendasarkan pilihan-pilihan kita kepada berbagai otoritas yang tidak dapat diandalkan. Nah, biasanya saudaraku kita membuat pilihan berdasarkan apa? Budaya. Semua orang melakukannya kok. Saudara mengerti? Kenapa kau buat begini? Semua orang melakukannya. Yang kedua saudaraku, tradisi. Kami melakukannya karena kami sudah terbiasa melakukannya. Itu sudah kami lakukan turun-temurun. Amin. Nggak peduli dia saudaraku, entahkah itu bertentangan dengan firman atau Tuhan atau tidak. Yang penting karena kami sudah melakukannya dari nenek moyang kami, maka sampai sekarang itu kami lakukan. Haleluya saudara. Haleluya. Pertama tadi budaya, semua orang melakukannya. Yang kedua tradisi, kita selalu melakukannya. Yang ketiga, orang mengambil keputusan karena apa? Nalar. Sepertinya masuk akal itu. Amin. Dia memakai nalar dia, logikanya, bukan melihat kepada firman Tuhan. Yang keempat saudaraku, orang membuat keputusan, pilihan-pilihan berdasarkan emosi. Udah pasnya itu. Cocoknya itu cocok. Haleluya. Jadi saudaraku, kita membuat pilihan-pilihan dalam hidup bukan lagi berdasarkan tradisi manusia. Amin. Amin. Bukan karena budaya manusia. Amin. Bukan karena semua orang melakukannya. Bukan karena kita sudah terbiasa melakukannya. Bukan karena kita nalar, udah cocoknya itu. Amin saudaraku. Amin. Atau sepertinya masuk akal. Tidak. Kita membuat pilihan, tolak ukurnya selalu apa kata firman Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Amin. Putuskan hari ini tanpa menghiraukan budaya, tradisi, nalar atau emosi, kita memilih Alkitab sebagai otoritas terakhir kita. Amin saudaraku. Amin. Kita menghargai firman Tuhan melebihi apa kata manusia. Itu makanya saudaraku, saudara harus kenal firman Tuhan. Saudara harus punya firman Tuhan. Amin. Supaya firman Tuhan itu saudaraku mengajari saudara. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau saudara memiliki firman Tuhan, saudara tidak berjalan dalam kegelapan. Amin. Saudara tahu arah. Pernah saudara berjalan dalam kegelapan? Saya tiba-tiba mati lampu di rumah saudara. Tuh, terantuk ke dinding. Tuh, terantuk ke meja. Kenapa? Gelap, nggak tahu jalan. Bingung, apa yang mau ditempuh, jalan mau ditempuh. Haleluya saudara. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan, kita punya arahan yang jelas. Amin. Kita tahu, yang ini harus aku tempuh. Yang ini bukan jalan Tuhan, yang ini jalan Tuhan. Saudara nggak bingung. Amin. Amin. Saudara nggak mereka-reka, apakah ini jodoh dari Tuhan atau ini tidak ya? Kadang kita milih jodoh berdasarkan apa? Apa saudara? Siapa bapaknya? Berapa banyak kekayaannya? Amin saudaraku. Ya kalau kita punya jodoh ya pas kita dapat yang kaya nggak masalah. Tapi pertama saudaraku, tolak ukurnya harus takut akan Tuhan. Amin. Sudah lahir baru. Saudara mengerti? Amin. Yang bagus saudaraku kalau kita punya sama-sama visi yang sama.
Kalau kita melayani Tuhan, dia juga melayani Tuhan. Amen. Kalau soal uang, saudaraku, uang itu perlu, memang, amin. Tapi uang bisa dicari. Uang itu bisa dicari. Tapi kalau takut akan Tuhan, itu hanya dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang kenal sama Tuhan. Amin. Kalau saudaraku hanya berdasarkan kekayaan, saudara nggak takut menikah sama orang yang kaya, nggak takut akan Tuhan. Hah? Punya banyak uang dia, tapi nggak takut akan Tuhan. Apa yang dibuatnya, saudara? Sebentar selingkuh dia di sana, amin. Sebentar tidur dia di sana. Itu yang sering terjadi, saudara. Saudara mengerti ini? Amen. Jadi cara berpikir kita jangan seperti orang dunia. Kalau orang dunia, saudaraku, mendasarkan nilai hidupnya berdasarkan apa? Harga tasnya. Amin. Harga bajunya. Merek celananya. Ada orang gila kali merek. Tergila-gila sama merek, saudara. Saya katakan berkali-kali pada saudara, nilai hidup kita bukan ditentukan berapa mahal harga barang kita. Amen. Merek jam tangan kita Rolex, harga berapa? 1 M. Saudara kalau pikir-pikir untuk beli jam Rolex 1 miliar, saya pikir saudaraku untuk lihat jam cukup dari HP aja. Saya lihat jam seringan dari HP kok. Jadi jangan serupa cara berpikir kita sama seperti orang dunia berpikir. Amen. Amin. Amen. Saudara nggak pede tampil ke muka saudaraku kalau saudara nggak pakai baju yang bermerek, yang mahal. Salah itu. Itu cara berpikir dunia itu. Itu dunia sedang mengubah saudara menjadi sama dengan dirinya. Amin. Tas pun harus berganti-ganti. Kalau nggak pakai tas, misalnya gini, kalau kebaktian minggu ini bajuku sama dengan minggu yang depan, udah nggak pede dia. Ada yang seperti itu, saudara? Nanti lihat orang bajuku ini aja. Apa kata dunia nanti? Lalu saudaraku membuat dia tak pede lagi datang kebaktian. Amin. Itu cara berpikir sama seperti orang dunia. Coba saudara buka Markus pasal 4. Kalau saudara ada yang melihat status WA saya, saudaraku, saudara pasti tahu, amin. Markus pasal 4. Ayat 18. Dapat? Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Perhatikan ya, saya bacakan dari firman Allah yang hidup. Tanah yang bersemak duri melukiskan hati orang yang mendengar berita kesukaan dan menerimanya. Tetapi daya tarik dunia ini serta kegemaran akan harta benda, daya tarik dunia pertama, amin. Kegemaran akan harta benda, cita-cita untuk mencapai sukses, serta keinginan akan barang-barang yang indah, keinginan akan barang-barang yang indah. Haleluya, saudara. Memasuki kehidupan mereka, lalu mendesak firman Allah dari dalam hati mereka, sehingga tidak menghasilkan buah. Hati-hati. Kegemaran akan harta benda, keinginan akan benda-benda yang indah. Saudara tahu siapa sekarang orang terkaya nomor 1 di dunia? Hah? Anesmo. Orang terkaya dunia, saudaraku, sekarang yang punya Louis Vuitton. Louis Vuitton, saudara tahu, merek terkenal.
pakaian-pakaian terkenal. Saudara pernah lihat itu saudaraku, di daerah mana, daerah negara-negara Afrika, ada namanya golongan laissez-faire katanya itu. Saudara tahu? Orang-orang miskin yang mau saudaraku pakai pakaian yang mewah, jas-jas mahal, baju-baju mahal, meskipun dari hasil menghutang. Laissez-faire namanya itu kalau saya nggak salah. Mereka nanti bisa bergaya saudaraku, rumahnya nanti ngontrak-ngontrak. Bisa dia nggak makan. Hanya untuk apa? Bergaya. Minjem uang dari bank hanya untuk beli barang-barang branded ini. Merek-merek dari Prancis saudara. Mereka nggak mau merek-merek yang biasa. Mereka tahankan nggak makan. Mereka tahankan berutang. Saya pikir ada juga orang seperti ini. Orang-orang miskin. Saudara cari nanti di YouTube. Nanti di tengah jalan saudara tahu macam mana gayanya. Sepatu-sepatu branded. Pakai tongkat berjalan. Pakai cerutu. Makan pun tadi belum tahu. Pak kita makan tadi tangga nggak tahu kita. Biar mati asal gaya. Jaga standing. Kan itu mas apa kita dengar jaga standing. Jaga style. Itu cara berpikir orang dunia. Dunia saudaraku mau mengubah saudara menjadi sama dengan dunia ini. Haleluya. Pernah satu kali orang ikut Yesus, apa katanya? Guru, aku mau ikut kau kemana saja. Apa kata Yesus? Serigala punya liang, burung di udara punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Masih mau kau ikut aku? Haleluya saudara. Haleluya. Keinginan akan benda-benda yang indah, mewah, begitu merasuk saudara, diseret dan dipikat oleh keinginan itu. Hati-hati saudara. Amin. Amin. Saya katakan sekali lagi, kita hidup sederhana aja. Amin. Jangan gara-gara barang-barang seperti itu saudaraku, kita rela berhutang. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Amin. Amin. Jangan menjadi sama dengan dunia. Amin saudaraku. Amin. Bisa aja kita anak Tuhan, tapi cara berpikir kita sama dengan dunia. Gak beda dengan orang dunia. Lalu kita heran kenapa hidup kita susah. Kenapa kita saudaraku kurang sukacita. Saudara berkati sejauh ini. Amin. Saudara bisa bayangkan dulu saudaraku, orang-orang terkaya dunia, orang-orang apa namanya, yang dari teknologi. Tapi sekarang itu tadi, Louis Vuitton, dia membawahi banyak merek-merek terkenal itu. Kenapa? Orang kepengen kali tampil dengan barang-barang bermerek. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kita nggak seperti itu. Amin. Cukupkan dengan apa yang ada. Amin. Jadi ambil firman Tuhan itu mengubahkan cara berpikir kita. Contohnya lagi macam mana saudaraku kita ambil firman Tuhan untuk mengubah cara berpikir kita. Itu makanya saudara penting punya firman Tuhan dalam hati saudara. Amin. Coba kita buka Efesus 4 ayat 4. Efesus 4 ayat 24. Dapat? Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Pertama karakter saudaraku yang dibilang Tuhan untuk kita buang setelah menjadi manusia baru, apa katanya? Kebiasaan berbohong.
Saya nggak tahu kenapa Tuhan bikin langsung pertama, buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena karakter manusia lama kita, saudaraku, suka bohong. Kadang tanpa sadar, saudaraku, kita berbohong ini pun udah tanpa berpikir. Karena sudah terlatihnya kita bohong. Haleluya. Buanglah dusta. Dulu sebelum kenal Tuhan, saudaraku, itu kebiasaan kita. Mungkin sudah puluhan tahun. Atau kita dibesarkan dalam keluarga yang suka berbohong. Nah, aku nanti kalau penagih hutang datang, bilang jangan bilang mama di rumah ya. Dek, mama di mana, Dek? Kata mama, mama jangan dikasih tau mama di dalam. Bilang mama jangan di rumah. Kan pintar tukang penagih hutang itu. Mana mama, Dek? Kata mama jangan bilang dia di dalam. Bilang dia tidak di rumah, Pak. Oh. Haleluya, saudara. Mungkin kita punya orang tua yang biasa berbohong. Itu diwariskan sama kita, kebiasaan berbohong itu. Lalu kita melihat, karena sudah terbiasa kita melihat seperti itu, kita menganggap bohong itu sudah biasa. Siapa yang suka berdusta? Iblis. Firman Tuhan mengatakan, iblislah bapamu. Sebab iblis adalah bapa segala pendusta. Amin, saudaraku. Iblis itu bapa segala pendusta. Sekarang saya tanya, siapa bapa kita? Bapa di sorga. Amin, saudaraku. Firman-Nya kebenaran. Dialah kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karakter iblis suka berdusta. Karakter Allah, karakter Yesus memperkatakan kebenaran. Dengan semakin suka saudara memperkatakan kebenaran, saudara menjadi sama seperti Kristus. Amin. Haleluya. Coba katakan, Tuhan adalah Bapa saya. Tuhan adalah Bapa saya. Saya anak kebenaran. Saya anak kebenaran. Mulut saya ini, saya pakai untuk mengatakan kebenaran. Untuk mengatakan kebenaran. Amin, saudaraku. Amin. Jangan nanti butuh karunia khusus dari Roh Kudus untuk mengetahui saudara bohong atau tidak. Kan pernah di Alkitab tertulis di kitab Kisah Para Rasul pasal 5, saudaraku, mengenai Ananias dan Safira. Dijualnya tanahnya, lalu dibawanya ke kaki Petrus. Inilah semua penjualan tanah itu, kata siapa namanya? Suaminya, si Ananias. Apakah betul semua ini? Itu semua hasilnya, kata Petrus. Iya, katanya. Apa kata Petrus? Dengan karunia Roh Kudus. Mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Kau bukan mendustai manusia, engkau mendustai Roh Allah. Apa yang terjadi? Langsung putus rohnya. Mati. Datang istrinya beberapa jam kemudian, karena nggak nampaknya suaminya, nyari-nyari dia. Amin. Pak Petrus, nampak nggak suamiku? Suaminya udah dikubur. Begitu mati langsung dikubur. Datang dia, Pak Petrus, nampak suamiku? Benarkah dengan harga demikian kau menjual harga tanahmu? Benar, Pak Petrus. Mengapa kau sepakat dengan suami mencobai roh Allah? Tuh, putus lagi nyawa. Orang-orang laki-laki saudara yang baru menguburkan suaminya datang, nah bawanya lagi, dikuburkan lagi si Sabir. Haleluya, saudara. Saya bukan menakut-nakuti saudara. Di sini ada Roh Tuhan. Haleluya. Saudara mungkin bisa bohongi saya. Amin. Saudara bisa bohongi saya. Tapi saya ini hamba Tuhan. Ada Roh Tuhan di sini. Dan saudara tahu apa yang sedang terjadi setelah itu? Semua orang ketakutan mendengar. Haleluya, saudara. Haleluya. Tuhan mengasihi saudara. Kalau kita sering bohong, kita akan membuka jalan bagi setan. Roh dusta bisa masuk dalam kita, roh dusta.
ada namanya roh dusta. Dalam perjanjian lama, saudaraku, ada nabi-nabi yang dirasuki roh dusta, mengatakan dusta. Haleluya. Nabi-nabi palsu. Dari mulai hari ini, saudara, saudara kepengen berdusta, amin. Ingat, ambil firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, buanglah dusta, berkatalah benar seorang dengan yang lain. Aku ini anak Tuhan, anak kebenaran. Mulutku pakai sebagai alat-alat kebenaran. Ah Tuhan, mulai hari ini aku berubah. Aku mau menjadi sama seperti Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Iblis itu bapa segala pendusta. Bapakku bukan iblis, bapakku Tuhan Yesus. Aku mau mengatakan kebenaran. Amin. Hati-hati saudaraku, kalau saudara biasanya berdusta, bahkan saudara akan memaksa orang-orang di sekitar saudara berdusta. Nanti anak saudara ajari berdusta. Ya? Pernah saudara dengar mengenai seorang saudaraku, ada orang mau dijatuhi hukuman mati. Lalu ditanya, apa permintaanmu terakhir? Aku mau jumpa sama mamaku. Oh iyalah, biasalah kalau mau jumpa, mau dihukum mati, pasti mau minta jumpa sama mamanya. Jadi pertemukanlah sama mamanya, saudara. Dipeluknya mamanya, yaitu digigitnya kuping mamanya. Macam Mike Tyson, saudara. Menggigit kuping Evander Holyfield. Berdarah-darah, amin. Memanglah kau ini anak kurang ajar, pantas dihukum mati. Tahu apa kata si yang dihukum mati? Gara-gara mamaku inilah aku seperti ini. Dulu waktu masih kecil aku ambil roll kawanku. Ku ambil pensilnya. Mamaku diam aja. Malah dibilang, kau cuma roll aku. Kau cuma pensil. Tasnya aja sekalian. Kalau perlu dompet guru diambil. Dibiarkan. Kebiasaan itu sudah. Mulai dari roll, pensil, ambil apa lagi? HP kawannya. Terus terbiasa. Sampai apa? Rampok bank, membunuh, segala macam. Terakhir, dihukum mati. Memang kita saudaraku nggak bisa menyalahkan orang atas pilihan hidup kita, amin. Tapi setidaknya ada andil dari mamanya ini. Coba kalau misalnya aku dari pertama ngambil roll, ngambil pensil, dilibas mamaku aku, pasti nggak aku buat lagi. Betul juga, kan begitu saudara. Karena kalau kita berdusta, kita akan membuat semua sekeliling kita ini untuk ikut berdusta. Amin. Biar saudara dikenal sebagai orang-orang yang punya integritas tinggi, saudara. Amin. Saudara bisa dipercaya. Amin. Perkataan saudara itu sebagai perjanjian yang tertulis yang mengikat. Amin. Kalau sekarang orang kan bikin perjanjian, saudaraku harus didampingin pengacara, amin. Pakai materai, pengacara, supaya apa? Untuk menghindari dibohongi. Kalau dulu nggak seperti itu, orang berjanji ucapannya itu sebagai ikatan, hal yang mengikat. Amin. Dan orang menghargai ucapan. Tuhan mau kita seperti itu. Amin. 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 Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi saudaraku, kalau kita marah, kalau kita nggak punya firman Tuhan, kita akan membiarkan kemarahan kita ini berlarut-larut. Nah ini yang menjadi apa? Akar-akar dendam, sakit hati, kemarahan, bisa menjadi membunuh. Amin. Amin. Kenapa orang membunuh? Karena kemarahan yang terus disimpan. Kebencian yang terus disimpan, dipikirkan, direnungkan. Nah, dikandungnya dosa itu. Suatu saat dosa itu dilahirkan. Amin. Bukan dibilang kita nggak bisa marah. Oke, kita marah. Tapi saudaraku, Tuhan bilang, sebelum matahari terbenam, sudah harus padam amarah. Amin. Karena saudaraku, kalau kemarahan itu berlarut-larut, ada kebencian, kemarahan, dendam, sakit hati,
itu jalan bagi setan terbuka lebar. Amin. Saudara pernah lihat apa namanya? Luka benanah saudaraku. Apa yang datang? Lalat. Neng, 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 neng. Kalau ada luka-luka hati, sakit hati, setan suka datang di situ. Amin. Ngeng, ngeng. Lalu bingung kita, kok susah hidup kita, bingung. Amin. Amin. Ada luka-luka hati, langsung obati, langsung mengampuni. Amin, saudaraku. Amin. Kita jangan gini ya. Yang sering terjadi seperti ini. Kita menyalahkan orang lain untuk kemarahan kita. Gara-gara dia aku seperti ini. Ada saudara? Atau saudara yang pernah mengalaminya? Itu dosa paling tua itu. Hah? Dosa paling tua. Waktu Tuhan sayang sama Adam, kenapa itu? Perempuan yang kau kasih ini Tuhan, dia ngasih buah itu supaya ku makan. Datang si Hawa ditanya, Hawa, kenapa itu? Si ular ini Tuhan. Digodanya. Si ular gak ditanya Tuhan lagi ya. Tapi coba misalnya begitu datang Tuhan saudara, mereka langsung datang. Tuhan, udah salah aku tadi Tuhan. Nggak ku jaga istriku ini Tuhan. Ku biarkan dia main-main tadi sama si ular. Udah kena tipu. Aku yang salah ini Tuhan. Amin. Apa yang terjadi? Saya rasa kita nggak seperti ini. Banyak penderitaan saudara. Karena masih makan buah itu si Hawa. Amin. Coba Adam tidak makan buah itu. Nggak jadi kita seperti ini. Jadi saudaraku jangan biasa mengkambingkan hitam, kambing hitamkan orang untuk kesalahan. Ambil tanggung jawab. Memang Tuhan itu salah. Amin. Pernah nggak ada saudaraku orang bilang begini, aku ini broken home, rusak. Kenapa? Narkoba. Gara-gara aku berasal dari keluarga broken home. Bapak mamaku cerai. Makanya aku seperti ini. Maklumlah kalian. Oke, itu satu sisi. Saya tanya saudara, ada nggak juga orang keluarga yang broken home berhasil hidupnya? Bapak mamanya bercerai, tapi berhasil di dalam kehidupan. Ada? Ada. Apa yang membuat perbedaan? Yang satu tahu saudaraku, yang satu menyalahkan orang, yang satu mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Amin. Semua hidup ini saudaraku tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada cara orang menyikapi salah sehingga dia terburuk. Ada menyikapinya benar, dia naik saudara. Saudara mengerti? Amin. Dan kalau orang salah sama kita, perhatikan ya, kalau orang bersalah sama kita, jangan keras sekali. Apalagi kita sudah diampuni Tuhan, amin. Kan sama seperti perumpamaan orang yang 6.000 talenta yang dosanya diampuni tuannya itu. Tuhan, gak sanggup aku bayarnya. Kata tuannya apa? Jual istri sama anaknya. Mengemis lagi dia, tolong Tuhan, jangan. Tergerak hati tuannya oleh belas kasihan. 6.000 talenta. Udah, ku ampuni semua utang. Lalu saudaraku, udah diampuni, pergi dia keluar. Jumpanya kawannya hanya berhutang 100 dinar. Apa dibuatnya? Langsung ditangkapnya kawannya itu. Tangkapnya lehernya, cekiknya. Mana hutang? Bayar. Sabarlah dulu, nanti ku lunasi hutang. Enggak bisa. Kau bayar sekarang atau ku masukkan ke penjara. Nah, dimasukkan dia ke penjara, saudara. Ngelaporlah kawan-kawannya tadi sama raja tadi. Dipanggil dia. Kau kan utangmu yang besar itu udah kuampuni, udah melunasi, udah nggak perlu lagi kau bayar buat dia. Kenapa kawanmu yang hanya berhutang sedikit kau masukkan penjara? Lalu apa yang terjadi? Dia diserahkan kepada al-buju. Itu lambang setan, saudara.
Haleluya. Haleluya. Tuhan bilang begini, kenakan belas kasihan. Karena firman Tuhan mengatakan juga saudaraku, kita banyak bersalah dalam segala hal. Kita juga bersalah dalam banyak hal. Makanya firman Tuhan berkata apa? Balok apa? Selumbar di mata kawanmu kau nampak. Balok di matamu gak kau nampak. Tahu selumbar apa? Selumbar itu saudaraku macam apa namanya? Kalau kita gergaji ada serbuk. Tahu serbuk gergaji itu? Masuk ke mata. Itulah serbuk itu. Serbuk di mata orang kita nampak. Balok di mata kita nggak nampak. Apa kata Tuhan? Keluarkan dulu balok di matamu itu. Baru setelah itu kau bisa melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata kawanmu. Amin saudara. Kenakan belas kasihan. Tuhan, aku juga banyak bersalah dalam segala hal. Itu gunanya firman Tuhan. Itu akan mengubah cara saudara berpikir. Amin. Kalau saudara nggak punya firman Tuhan, saudaraku, nah itu makanya marahan itu berlarut-larut, nggak selesai-selesai. Kita merasa berhak untuk marah. Jangan kasih kesempatan pada iblis. Coba goyang kanan kirinya dulu. Jangan kasih kesempatan sama iblis. Haleluya. Setan suka kali saudara marah. Haleluya saudaraku. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Masih ada kita suka mencuri di sini. Mencuri itu apa artinya? Mengambil milik orang lain. Ya, saya rasa nggak situ lagi lah level kita. Mencuri hati. Gak bisa bikin lagi itu. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Saya dulu sebelum kenal Tuhan saudaraku, waktu SMP SMA, gampang kali ngomong bahasa kotor. Kebun binatang, nama-nama, pokoknya gampang aja. Macam senapang mesin. Tapi begitu saya lahir baru saudaraku, bingung saya, kok berubah? Haleluya, berubah. Jangan lagi menjadi serupa dengan dunia. Haleluya saudara. Sekarang apa perkataan yang keluar dari mulut kita? Perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Amin. Supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Supaya orang yang mendengarnya bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Amin. Supaya orang yang mendengarnya punya pengharapan. Orang yang mendengarnya sembuh. Orang yang mendengarnya dipulihkan. Haleluya. Itu sekarang tugas kita. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Itu semua mendukakan Roh Kudus Tuhan. Amin. Gosip-gosip. Saya tidak mau di sini ada gosip-gosip. Amin. Amin. Kalau saudara misalnya tersinggung dengan seseorang, lebih bagus datangi aja langsung dia. Amin. Jangan saudara pergi kepada yang lain. Aku gak suka kali dengan bapak itu. Nah udah, aku gosip jadi. Firman Tuhan bilang kalau saudara mau bersalah, tegur dia 4 mata. Amin. Haleluya saudara.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Amin. Saling mengampuni. Amin. Ramah. Amin. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan pada kita. Amin. Ada dulu, waktu kami masih di tim ministry di gereja yang lama, ada senior saya, saudaraku. Kakak saya lah dibilang. Udah berumur dia, sekitar 40-an. Waktu kami masih umur 20-an, dia sudah umur 40-an. Dan belum nikah. Kalau orang bersalah, saudaraku, kejam sekali dia. Kejam sekali. Seperti nggak punya belas kasihan. Begini segala macam. Saudara tahu, suatu hari dia berbuat kesalahan yang fatal. Dipakainya uang gereja. Dan saudaraku ketahuan. Waktu itu ada masuk ke SMS-nya. Anda berhak mendapatkan mobil. Itu dulu sering ya. Jadi dihubunginya. Jadi dikatakan orang ini, ibu harus transfer dulu uang sekian puluh juta. Diambilnya lah, dia megang uang gereja sudah. Diambilnya uang gereja itu, ditransfernya, dikirim. Ditunggu-tunggunya mobil tadi, nggak datang-datang. Pulang-pulang udah macam ayam peok. Saudara tahu terakhir apa yang terjadi? Keluar dari tim ministry dia, nggak sanggup menahan rasa malu tadi. Kenapa? Karena waktu orang bersalah pun dia keras terhadap orang lain. Amin, saudara. Orang sampai bilang, itulah dia kan. Selama ini keras sekali, asal orang salah sedikit aja, ngeri kali ngomongnya. Semua langsung dibalikkan kepadanya. Amin. Kalau ada kawan kita bersalah, Tuhan belum selesai membentuk dia. Karena proses membentuk menjadi serupa dengan Kristus ini berlangsung selama kita hidup. Haleluya, saudara. Itu seumur hidup. Jadi saudara harap maklum kalau masih dia dibentuk. Saudara pun demikian. Kalau saudaraku masih banyak karakter yang tidak baik, katakan, harap maklum, saya masih dibentuk. Haleluya, saudara. Saudara berkati sejauh ini? Amin. Oke, sedikit lagi. Yohanes 16 ayat 33. Dapat? Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini ya. Di dalam dunia ini kalian akan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Tetapi bergembiralah karena aku telah mengalahkan dunia ini. Saudaraku, Tuhan mau memakai kesulitan untuk membentuk kita. Amin. Haleluya. Saudara ingat Yusuf? 13 tahun dibentuk untuk menjadi Perdana Menteri. Awalnya saudaraku sudah nyaman dia di rumah bapaknya sebagai anak kesayangan bapaknya. Amin. Tapi saudaraku, karena dia punya visi yang besar, Tuhan harus keluarkan dia dari rumah bapaknya. Mengalami banyak kesukaran. Untuk apa? Untuk mengeluarkan semuanya, untuk membentuk karakternya. Sehingga saudaraku, ketika bentukan itu selesai, dia bisa menjadi Perdana Menteri di Mesir. Haleluya. Musa dibentuk selama 40 tahun di padang belantara untuk menjadi pemimpin, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. 40
40 tahun umurnya saudaraku, dia menganggap dirinya terlalu hebat. Aku ini jenderal, aku bisa mengeluarkan bangsaku ini dengan kekuatanku sendiri. Tapi Tuhan perlu 40 tahun membentuk dia, amin, untuk mengubur semua kesombongannya. Supaya hari ini berkata, aku butuh Tuhan. Di situ baru bisa Tuhan pakai dia. Amin. Ada kalanya nanti Tuhan akan bawa saudara melewati api. Tuhan gak padamkan api. Haleluya. Sama seperti siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan bawa saudara melewati api. Api persoalan masalah saudaraku. Besar kali nampaknya. Kadang kita berdoa, Tuhan padamkanlah api ini, kan begitu? Tapi tidak. Tuhan bawa kita melewati api. Amin. Tapi tidak terbakar. Haleluya. Ada kalanya Tuhan ada bawa saudara melewati badai gelombang. Amin. Tapi tidak tenggelam. Semuanya untuk membentuk kita. Relakan hatimu, siapkan hatimu untuk dibentuk. Amin. Amin, saudaraku. Tuhan mau supaya kita mengeluarkan karakter Kristus. Kadang begini ya, saya tanya saudara, bagaimana emas diuji? Murni atau tidak? Macam mana? Dibakar. Pak, aku pengen tahu ini betul-betul emas atau enggak ini, Pak? Datang tukang emas tidak apanya? Dibakarnya. Untuk mengetahui kadar emas itu. Terkadang saudaraku, saya perhatikan begini ya. Ketika saya menghadapi masalah, begitu saya bereaksi dengan cara tidak baik, saudaraku, saya melihat begini. Kok cuma begini karakterku ya? Ada nggak saudara seperti itu? Kok menghadapi masalah seperti ini, kok langsung aku galau? Kok nangis aku menghadapi masalah seperti ini? Ada saudara seperti itu? Kok masalah kecil gini aja bikin aku khawatir? Haleluya saudara. Kadang untuk melihat sampai mana kadar kita. Tapi baguslah, Tuhan menguji kita dengan api untuk mengeluarkan apa? Semua kotoran-kotoran. Amin. Pernah tukang perak ditanya, bagaimana engkau tahu perak itu sudah murni? Apa kata tukang perak? Kalau aku bisa melihat bayanganku di perak itu berarti perak itu sudah murni. Bagaimana tahu Tuhan tahu saudara sudah murni? Tuhan bisa melihat gambarnya di dalam saudara. Haleluya saudaraku. Kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi. Mari kita bangkit berdiri.